ini adalah ijazah yang digunakan oleh Pak Jokowi ketika mencalonkan diri menjadi wali kota tahun 2005 sampai 2010, kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014. Hanya satu berkas ini yang diberikan kepada kami. Dulu katanya IKN itu murni investor tetapi pakai APBN. Juga termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS. Katanya itu B2B, bisnis to bisnis, tetapi kenyataannya pakai APBN. Maka dari itu melalui siaran ini teman-teman termul-termul yang masih membela, yang masih meyakini bahwa beliau itu adalah orang yang jujur, orang yang sederhana, orang yang baik hati dan lain sebagainya, sedikit demi sedikit tercerahkan melihat kenyataan ini. Nah, ini adalah ijazah yang diberikan kepada kami dari KPU Solo. Jadi nanti ini ada kejanggalan-kejanggalan, tapi nanti akan dijelaskan oleh Bang Michael. Jadi beliau ini betul-betul mengikuti, jadi dari KPU Solo sampai KPU Jakarta, KPU Pusat, itu betul-betul beliau yang mengikuti, dan setelah kami diskusi memang ada beberapa kejanggalan. Saya teruskan tadi, Pak Jokowi katanya sudah mau menunjukkan ijazahnya di persidangan, tetapi nyatanya sampai hari ini masih kita tagih, dan sampai kapanpun masih kita tagih nanti. Jadi ijazah ini seharusnya dipertunjukkan. Tetapi bagi pemirsa yang menanyakan kapan selesainya permasalahan ijazah ini, itu pasti ada pertanyaan seperti itu. Jadi nanti jawabannya ada di masyarakat masing-masing, penonton masing-masing. Posisinya adalah begini. Dari dulu ijazah itu tidak pernah ditunjukkan ke publik, baik di persidangan atau dimanapun. Tetapi tiba-tiba pada sebelum bulan Ramadan tahun lalu ya, yang namanya Dian Sandi Permana itu menunjukkan sebuah dokumen di X. Dian Sandi Utama itu menunjukkan dokumen di X. Itu jelas sekali sebuah foto yang menunjukkan ijazahnya Jokowi berwarna dan tidak ada sensornya, semuanya tampilkan di situ. Jadi tidak ada di istilahnya ditutup-tutupi, nggak ada. Bloko Suto kalau Gus Nur bilangnya. Itu adalah satu-satunya dokumen yang muncul ke publik, yang pernah dimunculkan di publik. Kemudian dianalisa oleh Pak Roy Suryo, Bang Rismon, Dr. Tifa, dan kawan-kawan yang lain. Mereka menduga bahwa ijazah yang ditampilkan oleh Dian Sandi itu adalah palsu. Dugaannya adalah palsu karena dari metadata, dari peletakan huruf, spacing dan lain sebagainya yang diteliti oleh Bang Rismon. Kemudian ada beberapa keanehan dari yang ditemukan oleh Pak Roy Suryo. Kemudian yang paling ultimate adalah bentuk muka, anatomi tubuh yang ada di foto ijazah ini, yang diduga tidak mirip dengan anatomi dari Pak Joko Widodo. Nah, atas dasar itulah mereka kemudian menganalisa dan lain sebagainya, menggali data dan lain sebagainya. Bahkan kami pun kemarin sudah berkirim surat meminta data dari KPU. Ini adalah ijazah yang digunakan oleh Pak Jokowi ketika mencalonkan diri menjadi wali kota tahun 2005 sampai 2010, kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014. Hanya satu berkas ini yang diberikan kepada kami. Jadi menurut keterangan itu ini digunakan 2 kali. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Bang Michael. Dan sampai hari ini kami masih menunggu ijazah itu diperlihatkan, ijazah asli. Tetapi mohon maaf, teman-teman media harus tahu, pemirsa semuanya harus tahu, ketika ada analisa yang dilakukan oleh Bang Rismon, Pak Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawan, sampai menulis buku yang setebal 700 halaman itu, mereka valid mengatakan bahwa ijazah yang ditampilkan oleh Dian Sandi ini adalah palsu. Nah, si malakamannya di sini. Ketika ijazahnya Pak Jokowi itu ditunjukkan dan berbeda formatnya dengan apa yang ditunjukkan oleh Dian Sandi, maka Dian Sandi otomatis dialah yang mengupload ijazah yang keliru. Karena bukan ijazah itu yang punya Pak Jokowi, kan gitu. Tetapi kalau ijazah yang berbeda ditunjukkan, itu otomatis akan menghapus pelaporan pidana terhadap 11 atau 12 orang yang dilaporkan ke Mabes Polri. Tetapi kalau seandainya ijazahnya asli, yang diklaim asli oleh beliau sendiri Pak Jokowi itu adalah bentuknya yang sama seperti ini, ya maka di dalam buku inilah jawabannya. Jadi dugaannya ya seperti dalam buku ini. Kira-kira begitu. Ya. Itu akan naik loh. Itu pasti. Itu belum dilihat dari kenaikan hari tertentu loh ya. Lebaran, terus event-event yang kira-kira itu memang harus naik, itu yang bahaya. Atau pas kebetulan paceklik itu bisa menggoyahkan AMP bisa Indonesia itu kalau besok kekeringan, sayur sulit, langka, itu juga pengaruh loh.
Apalagi harga susu ini memang sudah jauh ini Pak Dadang, harganya tinggi harga susu. Susu sekarang 3.000 berapa sih? Yang 4 ribuan, 3.900, ada 4.000 lebih, 4.150. Kita Kalau mau Tenggo berapa? kasih menu apa? Tenggo 4.200 Pak Dadang, 4.200 di sini. ya? Iya. Malah Ambil kami sering pakai distributor, ultra ambil yang distributor. 100, yang Ambil 130 itu. Tenggo yang besar Pak Ngambil Dadang, ke yang distributor atau ke mana? Panggul balangan. 3950 Pak Dadang, 3950. Ya. Repot Pak Dadang kalau mau memaksakan susu itu. Ya kalau susu agak sulit sih. Itu rebutan itu Pak Dadang kalau susu itu. Ada susu datang agak miring 3.400 misalnya begitu. Itu rebutan kami itu. Nah, distributor tentu memberikan ke tempat yang lebih banyak pesannya. Tapi kami biasanya pakai ultra Pak Dadang. Lebih yang ultra yang 120 mg itu. Miligram apa mililiter ya? Susu ultra gitu Pak barangnya. Ultra mil. Ultra itu banyak susunya karena dia memang ke situ ya. Kalau bagus memang paling bagus ultra loh. Mengandung susunya lebih banyak. Kayak ultra jaya itu. Nggak tahu sekarang distributornya siapa, aku lupa tulis. 5 sempurna sekarang yang menikah siapa nggak tahu. Kalau Indomelek gimana? Ya, kalau udah nggak menguntungkan, tinggalkan aja Pak dulu bareng. Ngapain terus kan? Ya sementara ini masih bisa diakali, tapi kalau semuanya nanti seperti ini ya mungkin di sini pemerintah akan memberikan masalah untuk ya sudah di stop saja lagi mungkin begitu. Saya memikirnya malah ke arah sana Bang Jo. Kalau informasi yang aku bisa dapat ya Pak, ya Pak Pulu Balangnya dari orang-orang Jakarta, tahun depan ini akan berhenti. Ini kalau dia paksakan memang harus berhenti karena posisi gak kuat, keadaan ekonomi neken kita malah efisiensi di dalam. Akhirnya tersendat itu akan pengaruh juga. Betul, tahun depan nggak diberhentikan ya semakin parah kalau ekonominya belum membaik. Apalagi di tempat saya ini Pak Dadang mungkin berbeda kesulitannya. Kasus minyak gitu. Akan berbeda kesulitan yang kami alami di daerah saya, karena daerah saya ini kan bukan daerah kayak sayuran nggak ada di sini. Kemudian buah-buahan kami harus beli dari daerah luar juga. Luar ya. Keluar. Itu yang kasihan itu daerah yang tidak terjangkau dengan kota-kota besar. Iya, kami memang sistem beli karena di sini kan daerahnya sawit semua Pak Dadang, nggak ada sayur-sayuran. Paling banter itu paling timun, yang kayak gitu. Wortel saja nggak ada di tempat kami, jangankan bawang, cabai dan segala macamnya itu nggak ada. Kami beli ke daerah Sumatera Barat sana, buahnya beli ke daerah Sumatera Utara. Jadi harga itu agak tinggi jadinya yang kami beli itu. Ya itu makanya Medan itu penting. Dulu pernah kita bahas ya Bang John ya, waktu perdebatan mau dibikin MBG itu ya. Yang bisa kami berdayakan itu untuk masyarakat ya paling UMKM pembuatan roti, Ya, kuncinya di minyak gitu aja, saja. Bang Balang. Kuncinya. Biasanya buah datang tiap hari, besok entah gimana caranya saya pun nggak tahu, bingung saya. Orang buah itu pasti naikkan harga lagi tuh. Minyak sekarang susah didapat juga. Dengan harga minyak misalnya solar 7.000 gitu misalnya. Kalau naik sempat 15.000, apa nggak mungkin barang-barang itu akan naik juga? Nggak mungkin kan, nggak naik, pasti naik.
Sedangkan harga 1.000 perak per kotak atau per ini saja sekarang kami negosiasinya itu minta ampun itu, apalagi naik nanti dinaikkan 10.000. Misal katakanlah pisang atau salak satu box itu naik 10.000. Nah itu kami repot itu, mau mengambil uang dari mana lagi. Kita kan inflasinya tinggi loh, pengusaha tinggi, kenaikan harga itu naik. Memutar otak bagaimana caranya untuk memberikan namanya usaha ya pada Pak Ulu Balang, Pak Dadang. Nggak mungkin kita nggak mendapatkan untung kan gitu. Oh iya lah, Ya Pak. walaupun tipis tetap berusaha untuk sesuai kita kerjakan. Ini nggak bakal lama. Berantem ya nggak berantem gitu sama termul apa siapa gitu ya. Permolin suka yang naik. Aja kali. Sama teman sendiri ribut, males belakang aja. Kok beda sekarang bawaan ini. Biasanya dia suka yang anteng-anteng, yang damai, yang serius. Ini kalau minta yang berantem kayak ibu rasa aja ini. Senengnya tarung lah juga. Juga anu perkara iso turu. Dia udah lama nggak dicakar-cakar Bang, Pak Ulu Balang. Iya, sepertinya begitu. Orang Bang Ulu Balang aja ngatain Kemangi, kamu kok di lombannya Yura tuh nggak usah akademis ngomongnya, di sana mah buat happy aja katanya. Nggak perlu kita mau akademis aja larinya berantem kok. Kesel-kesel. Pagi kemangi yang adem dulu, nanti siang baru libur. Yuk. Kita mau berbicara kayak tadi tentang Trump, menganalisa Trump dari sisi politik dan geopolitik, ekonomi, pribadi. Wah, pikir Kemangi. Nggak masuk Pak, terus nggak masuk ikut Pak saya ini masuk lagi gitu. Termul mana termul, hantam termul atau Ini sama kalau kamu menganalisa Trump juga menganalisa Prabowo dari segi politiknya bagaimana, di tentang kenegaraan iya, Pak. bagaimana. Tadi kan kemarin saya di komanya Bang John, semua itu sepakat kepada penilaian personalnya si siapa itu Yusuf Kala. Kalau saya kan enggak gitu loh. Saya lebih suka apa sih yang akan dia lakukan di belakang ini, niatan apa sih gitu. Dan apa yang sudah pernah dia lakukan itu. Kemarin itu kan mayoritas di tempatnya Bang John itu menilainya itu dari nanti takutnya perpecahan dan sebagainya. Menurut saya itu masih gimana ya? Saya udah males bahas di personal gitu loh. Saya pengen tahu ini niatnya dia ini sekarang dia tampil ini untuk apa sih gitu loh. Terus efeknya Nah, nanti kalau saya menilai saya menilai ya, ini bisnisnya dia, kerajaannya dia. Udah itu aja. Kalau dia nafsu ke politik, umurnya sudah nggak mungkin masuk ke sana. Iya. Kita selalu Mau dikaitkan dia dengan berbicara Anies, mecah kan? belah atau apa, itu kan strategi bicara orang. Selalu kan dikaitkannya kan dengan Anies. Anies kan